Oke, selamat siang semuanya. Siap, siap, siap. Semangat hebat. Luar biasa. Seksi saya jaya. Oke, terima kasih sekali atas semangatnya. Bagaimana kabar kalian siang hari ini? Baik. Ada yang sakit nggak hari ini? Ya. Sebelum kita masuk, Kakak mau nanya, ada yang nggak sekolah? Ada. Berapa? Empat. Kenapa aja? Pen. Oke, sekarang kalian bisa keluarkan buku BK kalian. Ada yang nggak bawa buku BK? Nggak ada ya, bawa semua kan? Oke, bagus. Masih ingat kita minggu lalu ngebahas apa? Ngebahas apa? Oke, dampak pacaran bagi remaja ya. Sekarang kita akan masuk ke materi baru, yaitu meningkatkan keterampilan interpersonal. Tujuan kakak memberikan kalian materi ini adalah agar kalian mampu berkomunikasi, bersosialisasi, berpikir, bertindak dengan baik dan juga dengan tepat. Tapi sebelum itu, kakak akan kasih kalian ice breaking terlebih dahulu. Jadi ice breaking itu adalah tebak gambar. Kalian bisa menebak gambar tersebut, terus kalian rangkai menjadi satu kalimat. Ada yang udah tahu jawaban yang pertama? Siapa ketahuan satu? Suara halilintar. Suara halilintar. Yang lain ada yang berbeda nggak jawabannya sama temannya? Nah, coba kita cek ya. Benar jawabannya? Sekarang yang kedua. Yang kedua apa? Coba katakan. Mata uang. Coba jawabannya? Coba kita cek lagi ya. Mata uang, benar. Lagi. Yang pertama itu apa? Air. I-nya dihilangin. Jadi apa? Ada yang udah tahu? Udah, Bu? Ada sedangkan yang lain ada yang beda jawaban nggak? Baca lagi ya. Benar. Yang terakhir lebih sulit. Ayo kita merefreshkan otak sebelum kita masuk materi. Tidak ada yang bisa nebak jawabannya? Udah diganti B. Tanya diganti B. Ada yang tahu sini? Ada yang tahu nggak? Muda, tambah nilai, tambah awan, terus cangkir. Salah, 12. Saya diganti R. Ada yang bisa apa mau menyerah? Ada yang bisa? Ada yang lain? Ini yang Jawa-Jawa pasti tahu nih apa? Ini apa nih? Tadi? Tinju, tidak ikan tipu. Oke, ada yang sama jawabannya? Atau ada yang beda?
Baca jawaban pertanyaan. Oke, teman-teman temannya. Gimana? Sekarang udah lebih refresh belum otaknya? Siap dari sekarang untuk belajar? Ya. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian keterampilan interpersonal. Sebelum kakak membaca yang ini, ada yang udah tahu belum apa itu keterampilan interpersonal? Udah ada yang pernah dengar? Belum ya? Oke, jadi keterampilan interpersonal merupakan kemampuan seseorang atau individu untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan menjalin hubungan baik dengan orang lain. Jadi istilah mudahnya itu adalah keterampilan interpersonal itu adalah bagaimana cara kalian bisa berteman atau melakukan hubungan secara baik dengan orang lain. Tuh. Nah, keterampilan interpersonal ini membantu kalian untuk pertama memahami orang lain. Terus yang kedua, menyampaikan pendapat dengan baik. Dan yang terakhir, membangun hubungan yang harmonis.
Di kelas ini masih ada Kak? Banyak. Kira-kira itu hal yang baik apa hal yang buruk? Masih mau dilanjutkan apa enggak? Tidak. Terus yang terakhir, peduli terhadap perasaan orang lain. Ini sama berhubungan juga dengan menghibur temannya sendiri. Terus selanjutnya adalah ada yang membantu aku baca lagi? Sikap asertif. Kemampuan menyampaikan pendapat dengan jujur, tegas, tetapi tetap sopan. Contohnya yaitu yang pertama, mengatakan tidak dengan baik. Yang kedua, menyampaikan pendapat tanpa menyakiti orang lain. Terima kasih ya. Jadi sikap asertif ini merupakan kebalikan dari agresif. Tahu agresif? Nah ini adalah kebalikannya. Kalau agresif itu kan asal, terus cenderung apa ya istilahnya menyakiti itu menyakiti orang lain. Cuma kalau asertif ini adalah kebalikannya. Jadi asertif itu adalah lebih tegas, lebih jujur, tapi tetap sopan. Contohnya adalah ketika kalian tidak mau memberikan PR sama teman kalian, jadi kalian pun menjawab tidak dengan baik, sehingga teman kalian itu nggak merasa apa ya istilahnya tidak merasa diacuhkan ataupun kayak ditolak secara kasar. Kalau misalkan kalian nih teman kalian mau minta PR, kalau misalkan kalian nggak mau, gimana kira-kira contohnya? Ada yang mau kasih tahu nggak contoh dari menolak teman kalian yang minta PR tapi secara sopan? Ya. Ada yang bisa? Mau bisa? Gimana kira-kira nolak temennya kalau misalkan minta PR? Jadi secara sopan kan? Pertama kalian bisa menawarkan bantuan, sini aku bantuin belajar bareng aja daripada kamu tinggal menyalin, itu kan sopan kan? Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah manfaat keterampilan interpersonal. Ada yang baru sama lagi baca? Yang lain? Manfaat keterampilan interpersonal yang pertama, memiliki banyak teman. Yang kedua, menghindari konflik. Ketiga, membuat komunikasi lebih lancar. Keempat, meningkatkan rasa percaya diri. Yang kelima, menciptakan hubungan yang nyaman. Terima kasih ya. Jadi ini dia beberapa manfaat keterampilan interpersonal. Jadi kalau kalian memiliki keterampilan yang baik dalam berkomunikasi, berinteraksi, berpikir, ini kalian akan mendapatkan 5 manfaat ini. Yang pertama itu memiliki banyak teman. Kalian tahu nggak punya banyak teman? Kira-kira kalau misalkan ada orang kasar yang apa-apa emosian, itu kira-kira dia banyak nggak punya teman? Terus yang kedua, menghindari konflik. Kalau kalian bisa menambah keterampilan interpersonal, kalian akan terjauhkan dari yang namanya konflik, entah itu konflik sama teman, sama guru, terus sama orang tua. Terus yang ketiga, membuat komunikasi lebih lancar, karena kalian bisa menyatukan dua pikiran dengan baik. Jadi istilahnya teman kalian sedang suka sama kalian, tapi kalian bisa menanggapi dengan baik dengan menatap matanya, dengan memberikan empati, itu kalian bisa membuat komunikasi kalian itu lebih lancar. Terus yang keempat, meningkatkan rasa percaya diri. Kalian kira-kira mau nggak berani berpendapat di depan kelas? Mau kan? Nah caranya adalah kalian bisa meningkatkan keterampilan interpersonal kalian. Jadi kalian bisa lebih percaya diri untuk menyampaikan pendapat kalian, entah itu dalam lingkup kelompok teman ataupun di depan kelas. Terus yang terakhir apa? Nah, kalau kalian punya teman yang sama-sama enak untuk diajak berbicara, diajak berteman, tentu lingkungan kalian akan nyaman. Oke, ini dia beberapa contoh yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang mau dibaca? Yang lain? Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mendengarkan teman yang sedang berbicara. Kedua, menghargai pendapat dan diskusi kelompok. Diskusi. Tiga, kerjasama dalam tugas kelompok. Empat, menyelesaikan masalah tanpa bertengkar. Kira-kira sebelum
sehari-hari dalam kita menerapkan keterampilan interpersonal. Keterampilan kalian dalam berkomunikasi, berpikir, bertindak secara sopan dan juga baik sama orang lain. Ada nggak kira-kira selain contoh kehidupan? Ada yang tahu? Oke. Jadi contoh yang pertama itu mendengarkan teman yang sedang bercerita. Yang kedua menghargai pendapat saat diskusi. Terus yang ketiga bekerja sama dalam tugas kelompok. Yang keempat menyelesaikan masalah tanpa bertengkar. Contoh lainnya itu adalah ketika kalian tadi kan aku bilang menolak teman kalian yang minta PR itu bisa jadi contoh dalam kehidupan sehari-hari. Terus saat kalian memiliki beda pendapat, entah itu dalam lingkup kelas ataupun dalam lingkup kelompok, kalian jadi lebih berani dalam mengungkapkan pendapat kalian. Oke. Ini dia materi yang terakhir sebelum kita masuk ke tayangan video, yaitu cara meningkatkan keterampilan interpersonal. Ada yang bisa bantu apa lagi? Cewek? Cara meningkatkan keterampilan interpersonal. Satu, biasakan berbicara dengan sopan. Dua, dengarkan orang lain dengan penuh perhatian. Ketiga, coba memahami perasaan orang lain. Empat, berani menyampaikan pendapat dengan baik. Lima, latih kerja sama dengan dalam kelompok. Terima kasih ya. Selain yang 5 yang depan ini, ada yang tahu nggak bagaimana cara meningkatkan keterampilan interpersonal? Jadi yang pertama itu adalah biasakan berbicara dengan sopan. Apapun keadaannya, ketika kalian lagi emosi, utamakan, jadikan dulu pikiran kalian. Jangan yang udah emosi kalian juga lawan dengan emosi. Gitu. Kalau baru kalian menjauh. Gitu. Terus yang kedua, dengarkan orang lain dengan penuh perhatian. Ketika teman kalian curhat, orang tua kamu lagi bicara, jangan lain-lain. Usahakan kalau dia ada yang berbicara, taruh mungkin kalian main HP, kalian duduk, kalau kalian lagi mengerjakan sesuatu, ditaruh terlebih dahulu. Terus yang ketiga, coba memahami perasaan orang lain. Di sini ada nggak yang apa istilahnya nggak punya rasa simpati? Atau ketika kalian melihat, ih ada nenek nih, aku diamin aja ah. Ada nggak yang kayak gitu? Nah, semua pasti punya rasa simpati kan? Walaupun memang untuk empati itu memang harus dilatih istilahnya. Kalau memang simpati itu biasanya pasti sudah ada dalam diri kalian. Terus yang keempat, berani menyampaikan pendapat dengan baik. Ketika kalian mau berdiskusi atau memiliki beda pendapat, kalian bisa berani menyampaikan pendapat kalian dengan baik. Dengan cara apa? Tidak memotong pembicaraan terlebih dahulu. Ketika guru ataupun teman kalian sudah selesai berbicara, kalian bisa dan mungkin angkat tangan atau apa ya istilahnya menyampaikan sama teman kalian kalau
kita tidur di tempat. Yang pertama, apa yang terjadi karena orang itu lama tidak terus yang lainnya hewan lainnya mulai dari hewan yang besar terus apa yang terjadi sama hewan yang besar lalu Agus lagi dua ya sekarang bulan April di angka berapa? Siapa bisa dapat? Kenapa saya akan menghadap setempat saya akan menceritakan cerita yang lain. Saat kita ingin menyeberangi satu jalan yang kecil yang hanya muat satu orang saja untuk menyeberang, dan di saat ingin menyeberang kita bertemu sama orang lain. Salah satu dari kita harus mengalah untuk menyeberang supaya kita tidak berantem dan terjatuh ke dalam jurang. Jadi intinya apa? Kita harus semua Nah, lalu kalian kelas berapa? 8 apa? 8 tambah 5? 13 berapa sih 13? Kamu bisa bantuan kamu ya? Kan nama saya Dewa Gede Akira, saya 5. Dalam cerita ini saya menangkap dalam cerita ini ada dua tokoh, itu Rusa dan Beruang. Mereka saling bertemu di satu jalan yang sama atau jembatan yang sama. Di sini mereka bukannya harus menerapkan contoh menyelesaikan masalah tanpa bertengkar, tapi mereka malah menyelesaikan masalah dengan bertengkar atau emosi. Dan ini yang mereka lakukan di sini itu meluapkan emosinya bersama tokoh karakter yang ada di film ini. Ya. Dan saat dua tokoh itu dilempar keluar, mereka melampiaskan rasa yang berkembang dengan melepaskan mereka ke bawah jurang ini. Dan saat mereka dua tokoh kecil itu menyeberangi jurang ini, mereka mau menerapkan contoh menyelesaikan masalah atau bertengkar dan mau mendengarkan orang lain dengan penuh sadar atau memahami perasaan satu kali. Rasanya sangat luar biasa. Kalian dapat pahami kan sampai yang disampaikan Dewa Gede? Ada yang lagi nggak kira-kira yang memiliki pendapat yang berbeda dari ketiga temannya? Yang kira-kira belum deh. Yang kira-kira bisa berapa ya? 20. Pak, saya kalian di LP-nya. 20. Dua tiga. Coba dulu yang kamu ngertiin aja. Apa yang kamu ngertiin? Bilang nggak? Ada yang cerita mungkin ada 4 hewan yang berperang, 2 yang bertengkar. Coba
pembelajaran kita, Kakak mau kalian untuk menyimpulkan terlebih dahulu. Kita isi tes, baru kita tutup pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan nggak tentang pembelajaran atau materi keterampilan interpersonal ini? Intinya kita harus apa? Dan saling menghargai. Terus apa? Harus apa? Mengalah satu sama lain. Ada lagi yang lain? Apa? Mana yang menghargai pendapat. Yang lagi yang lain? Intinya, ada intinya. Setelah kalian mendengar semua yang kami jelaskan, intinya aja apa? Berbuat baik. Jadi, kalau kalian kasih langsung quotes saya kata-kata hari ini. Sekarang kita berbicara menentukan bagaimana orang lain menghargai kita. Jadi kalau misalkan kalian berbicara secara kasar, kira-kira orang mau nggak menghargai kalian? Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan sekarang kita akan mengerjakan tes LKPD dan juga asesmen diri. Jadi kalian mengerjakan dua, satu LKPD atau lembar kerja peserta didik, terus yang kedua asesmen diri siswa.
1 jawabannya apa? Terus bagian 3, nomor 1 kalian sebutkan 3 cara. Tulis di barunya jawabannya. Berapa? Tanggal 17 ya? 17 April 2020.
Asesmen sama, isi identitas dulu, nama, kelas, tanggal. Terus kalian tinggal isiin skor 1 sampai 4. Misalkan saya berpartisipasi aktif dalam diskusi kelompok. Kalau misalkan kalian belum berpartisipasi aktif, kalian tulisnya 1 sampai 2. Kalau udah berpartisipasi aktif, tulisnya 3 sampai 4. Jadi pilih salah satu angka dari 1 sampai 4. 1
hukum.